Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Sesuai requestan kalian, di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Gotobu no Hanayome, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilakan untuk nonton terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan diraba tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja ke video intinya. Film diawali Futaro yang membayangkan cewek teman kecilnya yang belum tahu namanya itu. Di hari yang cerah di rumah sakit, terlihat Futaro yang sedang di tempat tidur sambil belajar. Futaro sakitnya makin parah setelah wisata sekolah kemarin. Mungkin wisata kali ini buruk buat si Futaro, tapi untungnya masih ada yang peduli kepadanya, terutama si kembar 5. Tak lama kemudian, datanglah si Nino yang tumben-tumbenan sendirian. Lalu melihat gelang keberuntungannya masih di lengan si Futaro. Si Nino bilang, mereka semua khawatir Futaro mati. Dan biaya pengobatannya ditanggung oleh bapaknya si kembar 5. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang mendekati ruangan itu. Karena Nino gak mau ketahuan, dia ngumpet. Ternyata yang datang, Yotsuba, Ichika, dan Nino. Pas masuk ruangan, Yotsuba langsung menyadari keberadaan Nino di situ. Di sisi lain, Ichika memberikan catatan sekolah kepada Futaro karena udah beberapa hari gak masuk. Si Futaro langsung memuji si Ichika yang nampak masih serius sekolah. Si Ichika ngerasa gak bisa jauh-jauh dari sekolah karena banyak kenangan sama si Futaro. Di sisi lain, Miku melihat makanan Futaro yang masih sisa. Jadi dia mencoba berusaha menyuapinya. Ichika pun ikut-ikutan menyuapinya. Si Yotsuba akhirnya menemukan si Nino yang ngumpet. Lalu mereka pergi. Singkat cerita, Futaro diperiksa oleh dokternya. Dan ada kabar baik baginya kalau dia bisa pulang besok. Si dokter menanyakan tentang sekolahnya. Tapi Futaro sebenarnya bukan mikirin sekolah aja. Dia pun mikirin si kembar 5 yang harus diajarinya. Tak lama, di luar si kembar 5 berisik. Ribut soal mau disuntik vaksinasi. Sebab mereka setiap tahun pasti divaksinasi. Tapi yang selalu menghindar, di sini Nino dan Itsuki. Futaro tiba-tiba suruh mempersiapkan diri sambil mengeluarkan suara keras hingga dia dibawa ke kamarnya. Pas dia di kamar, dia keinget lagi masa lalunya sama si cewek berambut panjang pink itu. Lalu dia bangun. Pas nengok, dia terkejut. Tapi itu cuman si Itsuki. Futaro bilang kalau Itsuki dicariin. Tapi Itsuki malah nanya alasan si Futaro rajin belajar. Tapi Futaro ngejawabnya ya biasa-biasa aja. Ya biasa, tugas seorang pelajar. Si Itsuki yang gak percaya melototin dia. Sampai dia bilang jujur. Sampai-sampai dia diliatin sama suster. Lalu Futaro menceritakan dulu waktu masih kecil, yang masih bandel-bandelnya. Dia pergi wisata sekolah satu kereta sama teman-temannya. Nah, di situ dia lagi suka sama cewek yang berambut hitam. Mereka bermain kartu di dalam kereta. Futaro melihat temannya gak ikut main, malah sibuk belajar. Tanpa pikir panjang, dia menjatuhkan semua pelajarannya. Nah, di situ cewek yang disukainya ngebantuin laki-laki itu. Futaro auto cemburu. Teman yang lainnya menjelaskan kalau mereka berdua udah berteman dari kecil. Pas turun kereta,
Futaro masih terus memotret si cewek itu, hingga akhirnya dimarahi cewek itu. Futaro beralasan kalau perutnya sakit, dan dia mau ke toilet. Dia menyuruh teman-temannya duluan. Singkat cerita, Futaro ditinggal sendirian. Ketika ia sedang mainin kameranya, tiba-tiba ada tante-tante yang menyamperinya. Dia mencurigai kalau Futaro mengambil gambarnya. Lalu datanglah polisi dan meminta buat minjem kameranya buat diperiksa. Karena si Futaro gak bersalah, ketika ia mau ngasih, dia keinget kalau di kameranya banyak foto cewek yang disukainya. Alhasil dia nggak ngasih. Futaro langsung tersudut di situ. Tapi tiba-tiba ada seorang cewek berambut panjang, berwarna pink, yang menolongnya bahwa dia gak bersalah. Tapi Futaro malah menyimpangkan ceritanya. Si Itsuki yang udah serius dari tadi marah-marah. Si Itsuki menyadari kalau Futaro udah banyak berubah gara-gara cewek itu. Jadi Itsuka juga pengen dirubah olehnya. Lalu Futaro mengingat sesuatu. Kalau Itsuki sangat mirip dengan wanita 5 tahun yang lalu itu. Dulu anak itu membeli 5 jimat. Dan di situ Itsuki mempunyainya 1. Tapi dia tidak ingat dikasih sama siapa. Tak lama kemudian, saudaranya datang. Lalu menyeretnya buat divaksin. Singkat cerita, Futaro udah boleh pulang dan kembali mengajar. Tapi ada yang beda dengan penampilan rambut si kembar 5. Jadi sulit dibedakan. Sebelum masuk Apato, dia ketemu orang yang baru selesai mandi, lalu melempar ulangan, yang semuanya nilainya 0. Si Futaro berencana buat nyari tahu. Yang mengusul pertama Yotsuba, harus amat cinta, terus Miku, yang dilihat dari tai lalat. Lalu si Ichika, yang ngada-ngada. Alhasil, Futaro memutuskan buat memakai cara mengisi soal. Si Ichika ngaku kalau dia pelakunya. Jadi dia wanti-wanti, biar gak ketahuan. Dia mengubah tulisannya. Lalu dia selesai duluan. Tapi tetap aja, Futaro menyadarinya kalau yang tadi adalah Ichika. Pas yang lainnya udah, Futaro menganalisis kalau tulisan mereka sama si pelaku. Alhasil, ketahuan kalau semuanya nilainya 0. Lalu Itsuki memberi pendapatnya, siapa tahu anak kecil yang ngerubah dia ada di antara kelima orang itu. Pas Futaro bertanya, gak ada yang ngejawab. Singkat cerita, Futaro bergadang, nulis soal buat lesnya. Karena seminggu lagi ada ujian akhir semester. Melihat nilai mereka yang masih kurang, jadi dia harus nulis banyak soal. Keesokan harinya, Itsuki menunggu kedatangan si Futaro. Lalu ia pas ngecek keluar, ada si Futaro yang tergeletak di situ. Lalu Futaro memberikan soal yang banyak banget. Awalnya si Itsuki nolak, tapi Itsuki menyadari kalau itu tulisan tangannya. Jadi dia ambil. Pas masuk rumah, Nino dan Miku ribut gara-gara remote TV. Lalu Futaro mematikan TV-nya. Suasana udah lengkap karena kelima orang udah mau belajar bareng. Tapi ada masalah lain nih. Si Nino sama si Miku ribut terus. Lalu Yotsuba menyarankan untuk menggunakan cara tersenyum bahagia. Tapi setelah memakai cara itu, suasana makin panas. Terus, si Ichika ngasih saran, pakai cara keras. Tapi malah nambah parah. Ketika Nino dinasehati, dia malah pergi. Futaro mencoba membujuknya. Dan Miku juga berusaha memberikan soal ke si Nino. Tapi Nino malah menghamburkan soal itu. Si Miku marah, suruh ngambil soal itu. Pas dia ambil, si Nino malah menyobeknya. Alhasil si Miku tambah marah.
Futaro berusaha memisahkan, tapi si Itsuki mendekat, lalu menampar si Nino, dan memintanya suruh minta maaf. Tapi Nino malah menampar balik. Si Nino gak nyangka kalau sekarang Itsuki udah berubah. Lalu si Itsuki menjelaskan kalau itu tulisan tangan, bukan fotokopi atau hasil print. Jadi Nino harus menghargai perjuangannya si Futaro. Tapi Nino di situ gak peduli. Dia malah memutuskan buat pergi dari rumah. Mereka yang di situ berusaha buat ngehentiin si Nino. Nino malah marahin si Itsuki. Alhasil, mereka berdua kabur. Keesokan harinya, Miku dan Futaro mencari keberadaan Nino dan Itsuki. Katanya, emang masalah ribut mah udah biasa. Tapi kalau masalah hari itu, baru pertama kali. Si Yotsuba dan Ichika gak ikutan nyari karena ada urusan dan Ichika ada syuting. Di situ mereka berusaha mencari, tapi gak ketemu. Pas Miku menanyakan ke orang-orang, ternyata ada yang tahu keberadaannya di hotel penginapan. Singkat cerita, Miku dan Futaro pergi ke tempat itu, dan ternyata itu Nino. Baru aja mereka sampai, Nino langsung mengusir mereka berdua. Tapi Futaro menahan dengan tangannya. Lalu Nino menyalahkan si Futaro kalau masalah ini gara-gara dia. Nino langsung mengambil kembali gelangnya itu. Setelah itu, hari udah sore. Mereka berdua menyerah dan berencana meneruskannya besok. Pas si Futaro sampai di rumahnya, ternyata di rumahnya ada si Itsuki yang lagi masak. Rasa canggung pun dirasakan oleh kedua orang itu. Si Itsuki udah niat banget mau nginep di situ, sampai nolongin kebutuhan di rumah si Futaro. Ketika lagi tidur bareng, si Itsuki mengajak Futaro buat jalan-jalan. Si Itsuki gak mau kembali kalau si Nino belum mau pulang dan meminta buat nginep sementara waktu. Tapi Futaro nolak keras karena Itsuki gak bakal kuat kalau hidup miskin. Terus Itsuki bercerita kalau dulu juga dia hidupnya sama. Tapi semenjak ibunya nikah sama bapaknya yang kaya, jadi dia ikutan kaya. Si Itsuki udah berusaha gantiin ibunya, tapi dia belum bisa ngerubah apapun. Si Futaro langsung inget tindakan si Itsuki ke Nino. Ternyata sama apa yang dilakukan ibu mereka. Jadi Futaro memutuskan sebagai guru lesnya, dia akan jadi ayah mereka. Tak lama kemudian, di belakang mereka terdengar seperti ada orang. Mereka berdua ketakutan. Singkat cerita, Futaro pergi ke sekolah berdua. Tapi Itsuki gak mau kalau dia ketahuan pergi berduaan. Si Futaro menanyakan buku yang ia bawa. Katanya si Yotsuba udah ngasih buku ke Itsuki. Aduh, udah niat menginap itu mah. Futaro menyuruh, kenapa enggak minta dompetnya aja? Lalu Futaro menanyakan Yotsuba, yang dari kemarin gak kelihatan. Ternyata si Yotsuba bantuin lomba lari, padahal ulangan sebentar lagi. Si Futaro mencoba buat Yotsuba berhenti ikut, tapi Yotsuba menolak. Hingga Futaro kecapean ngejar dia. Tak lama, ada si Nino. Si Futaro nyuruh pulang. Tapi Nino malah pulang ke apartemennya yang lain. Yang bikin Futaro gak bisa masuk, karena gak ada izin. Lalu Futaro pergi ke pinggir sungai dan merenung atas kejadian yang terjadi. Tak lama kemudian, angin berhembus. Lalu datang cewek masa kecilnya. Si Futaro auto kaget. Setelah itu, tak tahu kenapa, Futaro kecebur ke sungai. Muka dia nampak lesu. Lalu datanglah si Yotsuba. Karena melihat si Futaro, dia balik lagi. Si Futaro mencoba ke apartemennya si Nino lagi, tapi tetap aja dijagain.
Ketika Nino mau memarahinya, dia melihat Futaro basah kuyup dan mukanya kurang bersemangat. Nino pun membantunya dengan memberikan handuk dan menyuruhnya masuk ke kamarnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.